the strangest feeling to know what to believe in. 'Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak hebat. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Nah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Nah, saya harap Ibu dan Bapak hebat ini sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan materi kali ini. Kita tentang sharing ya. Ini sharing tentang budaya positif. Nah, kali ini materi ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita. Beliau adalah Ibu Tim Siti Maria. Beliau berasal dari Kecamatan Majalaya. Beliau juga merupakan CGP Angkatan 5. Nah, untuk mengefektifkan waktu kepada narasumber hebat kita, saya persilahkan. Semoga semuanya antusias dan berikan dulu applause untuk buat tim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga bisa sharing di ruang virtual ini tentang budaya positif yang harus kita implementasikan di sekolah kita tempat bertugas tentunya. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke junjunan kita semua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabiin-tabiinnya hingga sampai kepada kita umat akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, di sini saya akan sharing tentang materi budaya positif yang harus kita sebagai guru SD, SMP maupun SMA harus bisa diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Untuk itu, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Di sini materi yang akan saya sharing kepada teman-teman yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi perilaku manusia, kemudian tentang kebutuhan dasar yang harus kita penuhi sebagai guru tentunya kepada murid-murid kita. Kemudian, ini sebentar ada yang izin. Bu Neni silahkan. Bu Neni selamat datang Bu Neni. Ya, kemudian yang kelima yang akan kita sharing bersama-sama yaitu bagaimana sih posisi kontrol, restitusi, posisi kontrol kita terhadap murid sebagai guru itu harus bagaimana. Kemudian keyakinan kelas, tentang kesepakatan kelas yang harus kita penuhi kepada murid-murid kita. Tentunya kita harus memiliki kesepakatan kelas. Kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu Guru, perubahan paradigma belajar. Seperti yang kita ketahui, paradigma adalah pola pikir manusia. Pola pikir negatif juga akan membentuk cara pandang yang negatif. Contoh paradigma negatif adalah merasa bahwa semua orang harus memperlakukan diri kita secara adil dan semua orang harus menyukai kita. Tentunya Bapak Ibu Guru semua pasti
tidak mau kan, tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada ilusi kontrol guru mengontrol murid. Nah, yang ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini mungkin seorang guru ya harus bisa mengontrol murid-muridnya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini adalah penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol. Jadi segala usaha mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Begitu, mungkin menolak bujukan kita atau bisa murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini ada beberapa ilusi. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini Bapak Ibu guru bisa membacanya ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi gagal seperti apa nanti kita akan sharing secara bersama-sama. Kemudian ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tentunya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ya kepada murid atau kepada siapa saja. Nah, ini adalah tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Ini ada beberapa stimulus respon, diantaranya, nah, misalkan kita memaksa seseorang, misalkan kita memaksa murid, memakai bujukan-bujukan, tetapi kita tidak berhasil. Nah, ini ada di sini teori kontrolnya. Anda tidak bisa mengontrol atau memaksa orang lain. Jadi semua itu harus berasal dari keinginan murid sendiri, motivasi intrinsik murid sendiri, begitu. Nah, kemudian materi yang kedua, apakah saya terlalu cepat, Bapak, Ibu? Ibu? Ya Bu, cukup Bu. Ya, Bu, cukup, Bu. Ya. Cukup. Ya. Terima Lanjutkan. kasih. Nah, sekarang materi yang kedua tentang disiplin positif. Ada yang masuk rupanya. Bentar. Belum. Nah, ini tentang disiplin positif. Seperti yang Ibu Bapak Guru ketahui bahwa disiplin positif itu adalah sebuah proses pembelajaran. Tentunya disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, disiplin berbeda sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman ya. Jadi seorang guru itu tidak boleh memberikan hukuman, apalagi hukuman secara fisik yang berlebihan. Mungkin itu akan berakibat akan ada efek yang signifikan kalau misalkan guru memberikan hukuman yang berlebihan. Begitu rupanya Ibu Bapak Guru. Nah, di sini juga disiplin positif merupakan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi,
Nah, ini ada yang masuk. Selamat datang Bu Rika. Bu Rika mungkin dari Kecamatan Ciwidey ya Bu Yusi ya. Nah, kemudian dilanjut ya Ibu Bapak. Jadi disiplin positif merupakan ya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini anak bisa berdisiplin itu karena ada muncul motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak perlu untuk misalkan memberikan, apalagi memberikan hukuman. Kita karena murid tersebut memiliki kesadaran, sudah muncul motivasi intrinsiknya, itu akan membantu guru dalam menanamkan kedisiplinan rupanya. Nah, kemudian dilanjut. Nah, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Ibu Bapak Guru sekalian, nanti kita akan sharing bersama-sama. Ini seperti apa sih 3 motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama ini bagaimana, yang kedua ini bagaimana, yang ketiga juga bagaimana. Kita akan sharing bersama-sama untuk membahas tentang budaya positif seperti ini. Mungkin saya akan menyelesaikan materinya terlebih dahulu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, kemudian Bapak, Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai manusia memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, yang keempat, ada kebebasan kebutuhan akan pilihan. Jadi anak bebas memilih mana yang mereka sukai sepanjang itu positif tentunya ya. Masa negatif kita izinkan ya pasti tidak boleh. Nah, yang kelima, ada kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak murid kita berhak untuk merasa senang ya, mereka juga berhak untuk senang, berhak untuk gembira, berhak untuk melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan, berhak menerima uang jajan, dan lain-lain sebagainya. Ada hak dan kebutuhan anak yang harus kita mengerti, apalagi kita sebagai gurunya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian, ada 5 posisi kontrol manusia. Nah, Diane Goshen ya dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada murid? Atau misalkan gurunya saja yang aktif, muridnya didiamkan ya seperti itu. Apakah kita sudah memerdekakan murid? Apakah murid merasa senang belajar dengan kita dan bisa memandirikan murid? Bagaimana caranya dan mengapa? Nah, sekarang kita akan sharing secara bersama-sama apa sih tindakan posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru ataupun orang tua. Nah, yang ke-1, guru sebagai penghukum. Nah,